Selamat datang di video seri Quality Management System, dan ini video tentang penjelasan dari klausul-klausul atau persyaratan ISO 9001 sama IATF 16949. Persyaratan yang bakal kita jelasin ini merujuk ke ISO 9001 versi tahun 2015 sama IATF 16949 versi tahun 2016. Ditambah Sanction Interpretation buat IATF 16949 yang terbaru yang terbit di November 2024. Buat yang nggak tahu, Sanction Interpretation ini diterbitin sebagai bentuk revisi atau update dari persyaratan IATF 16949. Sesuai sama yang udah kita jelasin di video tentang pengenalan ISO 9001 sama IATF 16949, ada 10 chapter atau klausul utama dari ISO 9001. Dan yang isinya persyaratan itu mulai dari klausul 4. Sesuai juga sama siklus PDCA yang sudah kita jelasin, peran klausul 4 ini sebagai input buat sistem manajemen mutu kita. Langsung aja ke persyaratan klausul 4 tentang konteks organisasi. Apa sih konteks itu? Kalau kita tanya Google, jawabannya konteks adalah situasi, kondisi, atau informasi buat memahami suatu kejadian, pernyataan, atau ide. Jadi konteks organisasi bisa kita bilang adalah situasi, kondisi, atau informasi tentang organisasi kita. Dan salah satu yang termasuk sebagai konteks dari organisasi kita itu adalah external dan internal issue yang relevan dengan purpose dan strategic direction, dan juga yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi buat mencapai hasil yang diinginkan. Kata kuncinya di sini, yang relevan dengan purpose dan strategic direction, sama yang mempengaruhi kemampuan organisasi buat mencapai hasil yang diinginkan. Purpose dan strategic direction di sini kita bisa artiin atau anggap sebagai visi dan misi. Kalau hasil yang diinginkan ini berarti objectives atau target, atau bisa juga KPI yang udah ditentuin sama organisasi kita sebagai parameter buat nentuin apakah visi dan misi kita sudah tercapai atau enggak. Jadi isu yang kita pertimbangkan itu isu yang sesuai sama dua kategori ini. Isu-isu yang kita identifikasi bisa kita pertimbangin dari berbagai aspek. Misalnya buat isu eksternal kita bisa pertimbangin dari aspek legal. Kalau ada perubahan peraturan pemerintah misalnya, apakah perubahan peraturan ini berpengaruh atau enggak ke organisasi kita? Mau itu pengaruh positif atau juga pengaruh negatif. Dari segi teknologi, kalau ada penemuan teknologi baru, apakah ada pengaruhnya ke proses bisnis kita atau enggak? Dari internal kita bisa identifikasi isu dari aspek performance. Misalnya tahun lalu target penjualan kita nggak tercapai. Pastinya ini jadi isu buat kita. Sama ada aspek-aspek dari segi-segi yang lain yang bisa kita pertimbangkan. Selain isu, kita juga harus identifikasi siapa aja pihak-pihak yang berkepentingan sama organisasi kita. Siapa sih pihak-pihak berkepentingan ini? Jadi pihak-pihak ini adalah mereka yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan kita buat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai sama persyaratan. Contohnya customer. Kalau customernya komplain berarti produk atau jasa kita nggak sesuai sama persyaratannya. Paling nggak persyaratan dari si customer itu. Contoh lain, supplier. Kalau performance suppliernya kurang bagus, bisa berpengaruh juga ke performance kita. Pemerintah. Kalau kita nggak ngikutin peraturan pemerintah, bisnis kita bisa aja di stop. Sama mungkin ada pihak-pihak yang lainnya. Selain kita identifikasi siapa aja pihak-pihak yang berkepentingan, kita juga harus identifikasi apa persyaratan atau keinginan dari si pihak-pihak ini. Misalnya customer maunya produk yang sesuai sama spesifikasi. Supplier maunya informasi terkait persyaratan material yang jelas. Pemerintah maunya kita memenuhi semua peraturan pemerintah atau persyaratan dari pihak-pihak berkepentingan yang lain. Persyaratan atau keinginan ini yang nantinya harus jadi input kita waktu kita merancang sistem manajemen mutu di organisasi kita. Nah, isu pihak berkepentingan sama persyaratan dari pihak berkepentingan ini harus kita monitor sama kita review. Biasanya dilakukan ketika proses manajemen review. Hal lain yang perlu ditentuin sebelum kita merencanakan sistem manajemen mutu kita itu adalah scope atau ruang lingkup.
atau batasan dari implementasi sistem manajemen mutu kita. Ruang lingkup ini harus kita dokumentasikan, walaupun bentuk dokumennya nggak ditentuin harus kayak gimana. Oke, sekarang kita bakal lebih teknis. Apa aja yang harus ada di dalam dokumen ruang lingkup? Pertama, pastinya harus ada nama organisasi kita. Terus ada alamat di mana organisasi kita beroperasi. Proses yang kita lakukan apa? Misalnya manufacturing, desain, pendidikan, penyediaan jasa, atau yang lain. Produk atau jasa yang kita sediain apa? Misalnya produk otomotif, produk makanan, jasa pengiriman, atau yang lain. Sama kalau ada persyaratan ISO 9001 atau IATF 16949 yang nggak bisa kita terapin, kita harus cantumin atau dibikin pernyataannya di dokumen ruang lingkup. Sama kita harus cantumin juga alasan kenapa tidak diterapkan. Nah, kalau kita implementasi IATF 16949, lokasi-lokasi yang sifatnya supporting atau bahasa yang umumnya itu remote site location, kayak contohnya design center, headquarter, atau yang lain, itu juga harus dicantumin di dalam dokumen ruang lingkup. Namanya apa, alamatnya di mana, sama jenis proses yang disupportnya apa. Misalnya design center ngasih support buat proses design and development. Biasanya waktu kita audit, kalau remote site location-nya ini belum disertifikasi IATF 16949, remote site location ini juga bakal jadi target buat diaudit. Kalau udah disertifikasi IATF 16949, di dalam laporan auditnya harus ada pernyataan kalau remote site location ini ngasih support ke perusahaan kita. Terus, buat IATF 16949, pengecualian buat klausul yang nggak diterapin cuman boleh buat klausul terkait product design and development. Selain klausul itu, semuanya harus diterapin. Selanjutnya kita bakal ngomongin Customer Specific Requirement atau CSR. Apa itu CSR? Jadi waktu implementasi IATF 16949, si perusahaan customer, terutamanya itu perusahaan OEM, punya cara sendiri-sendiri buat nerapin persyaratan IATF 16949. Misalnya terkait produk atau proses development. Mereka punya step masing-masing. Atau terkait special karakteristik. Mereka punya simbol sendiri-sendiri. Atau juga misalnya terkait manajemen perubahan. Setiap perusahaan punya rule sendiri-sendiri. Nah, cara-cara ini biasanya mereka rangkum dalam bentuk supplier quality manual, yang nantinya mereka minta ke supplier buat diikutin. Inilah yang disebut Customer Specific Requirement. Nah, setiap CSR ini harus kita evaluasi implementasinya di organisasi kita. Terus jadi bagian dari input dan ruang lingkup dari sistem manajemen mutu kita. Oke, selanjutnya kita harus nentuin proses-proses apa aja yang ada di organisasi kita. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu proses. Jadi, proses ini adalah sekumpulan aktivitas yang saling terhubung dan saling berinteraksi untuk mengubah input menjadi output. Apa yang perlu kita lakuin? Di sini kita bisa bikin yang namanya proses map. Kayak contoh yang ini. Buat menjelaskan apa aja proses yang ada di organisasi kita. Kalau ini kita pakai contoh buat di industri manufaktur. Di sini kita diharuskan buat mengidentifikasi input dan output dari proses. Secara umum, input dari proses bisnis kita contohnya di sini adalah customer requirements dan outputnya adalah produk dan customer feedback. Terus kita juga harus nentuin sequence dan interaksi dari proses-proses ini. Kayak yang ini udah kita gambarin urutan-urutan dari prosesnya. Setiap prosesnya nanti bisa kita bikin lebih detail dalam bentuk turtle diagram. Di sini kita kasih contoh buat proses quality control. Dari turtle diagram ini kita bisa menuhin beberapa persyaratan ISO 9001 terkait proses. Pertama, kita bisa lihat ada input dan output dari setiap proses. Kita juga diharusin buat nentuin kriteria sama metode buat mengevaluasi apakah proses kita efektif atau enggak. Kalau di sini kita tentuin dalam bentuk KPI proses dan juga prosedur yang harus kita jalanin.
KPI ini harus kita monitor sebagai bentuk evaluasi dari proses, dan kita juga harus bikin perbaikan kalau KPI ini nggak tercapai. Di sini kita juga nentuin sumber daya apa aja yang dibutuhin. Ada sumber daya yang berupa infrastruktur, ada sumber daya yang berupa manusia. Terakhir, kita netapin siapa proses owner atau simpelnya penanggung jawab dari proses ini. Terus, kita juga harus identifikasi resiko dan peluang dari setiap proses. Tapi ini bakal kita bahas lebih detail di klausul 6.1. Nah, di persyaratan IATF, kalau ada proses yang di outsource, ini juga harus kita kontrol. Simpelnya kita bisa cantumin proses outsource di dalam proses map, dan bentuk kontrolnya juga kita identifikasi dalam bentuk turtle diagram. Di klausul 4 ini juga ada persyaratan terkait informasi terdokumentasi, yang nanti bakal kita bahas lebih detail di klausul 7. Sama kalau di IATF ada klausul terkait product safety, yang juga bakal kita bahas di video terpisah. Oke, itu aja buat pembahasan klausul 4 ISO 9001 sama IATF 16949. Kita bakal lanjutin buat klausul-klausul yang lain di video yang lain. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa.